Halo Mezami Serba Definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang volume kerucut, namun volume kerucut yang terpancung. Ini adalah bangun ruang kerucut, di mana tampak pada gambar R besar adalah jari-jari alas, T adalah tinggi kerucut. Nah, bagaimana seandainya kalau kerucut ini kita pancung atau kita bagi dua? Sehingga akan dihasilkan gambar yang tampak seperti samping di sampingnya, di mana kita melihat R adalah jari-jari atas, T adalah tinggi, sedangkan R besar adalah jari-jari bawah. Maka rumus untuk mencari volume kerucut terpancung adalah sepertiga pi kali T tinggi R besar dikuadratkan, jari-jari bawah dikuadratkan, tambah R besar kali R kecil, tambah R kecil dikuadratkan. Nah, kita ingat bahwa nilai pi bisa bernilai 22/7 apabila salah satu jari-jari, baik jari-jari atas maupun jari-jari bawah, itu habis dibagi dengan 7 ataupun kelipatan 7. Namun, apabila tidak habis dibagi 7 ataupun bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi yang 3,14. Untuk lebih memahami bagaimana cara mencari volume kerucut terpancung, mari kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping kanan. Ini adalah gambarnya. Hitunglah volume kerucut terpancung. Dari gambar, tampak bahwa R besar atau jari-jari bawah itu 6 cm, kemudian tinggi kerucut terpancungnya adalah 4 cm, sedangkan jari-jari atas atau R kecil 3 cm. Nah, sebelum kita menjawab atau menghitung volume kerucut terpancung, kita tulis informasi atau data-data yang telah diketahui dari soal. Dari soal, kita ketahui bahwa jari-jari atas yang disimbolkan dengan R itu adalah 3 cm, tinggi atau disimbolkan dengan T 4 cm, dan R besar atau jari-jari bawah bernilai 6 cm. Rumus untuk mencari volume kerucut terpancung kita singkat dengan VKT, yaitu sepertiga PT R kuadrat tambah R besar kali R kecil ditambah dengan R kuadrat. Nah, sebelum kita memasukkan masing-masing nilainya, kita putuskan terlebih dahulu nilai pi berapa yang akan kita gunakan. Apakah 22/7 atau 3,14? Untuk itu, silahkan perhatikan pada salah satu jarinya. Apakah jari-jari atas R kecil itu kelipatan 7 atau habis dibagi 7? Tentu tidak. 3 tidak habis dibagi 7 dan bukan kelipatan 7. Kita perhatikan untuk jari-jari bawah R besar. Apakah kelipatan 7 atau habis dibagi 7? Tentu 6 bukan kelipatan 7 dan tidak habis dibagi 7. Oleh karena itu, kita gunakan pi yang 3,14. Sehingga volume kerucut terpancung sepertiga kali 3,14, R besar dikuadratkan yaitu 6 dikuadratkan, kemudian R besar dikali R, 6 kali 3, kemudian yang R kecil dikuadratkan, 3 dikuadratkan. Kita jabarkan yang di dalam kurung di sini. 6 dikuadratkan itu adalah 36. 6 dikali 3 adalah 18.
3 dikuadratkan 9. Sekarang kita jumlahkan 9 tambah 18 tambah 36 hasilnya adalah 63. Sehingga PKT sekarang sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 4 kali 63. 63 dikali 4 hasilnya adalah 252. Sehingga PKT sekarang adalah sepertiga kali 3,14 kali 252. 252 kita kalikan dengan 3,14 itu hasilnya adalah 791,28. Hingga PKT sekarang sepertiga kali 791,28 itu hasilnya adalah 263,76 cm kubik. Dengan demikian, volume kerucut terpancung untuk soal nomor 1 ini adalah 263,76 cm kubik. Kita coba masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping kanan, ini gambarnya. Hitunglah volume kerucut terpancung. Jika kita perhatikan pada gambar, diketahui bahwa R kecil atau jari-jari atas itu adalah 5 cm. Kemudian tinggi itu 12 cm. Sedangkan jari-jari bawah yang disimbolkan dengan R besar adalah 10 cm. Ingat, rumus volume kerucut terpancung adalah yang kita singkat dengan VKT sepertiga kali Pi kali T kali R kuadrat, ya, R kuadrat besar tambah dengan R besar kali R kecil ditambah dengan R kecil dikuadratkan. Nah, semua nilai sudah diketahui, tinggal kita putuskan nilai Pi. Apakah 3,14 atau 22/7. Jika kita perhatikan, R yang bernilai 5 bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi dengan 7. Begitu juga dengan R besar, 10 bukan kelipatan 7 dan tidak habis dibagi 7. Sehingga Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Dengan demikian semua nilai-nilai sudah diketahui, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. PKT yaitu volume kerucut terpancung sama dengan sepertiga. Pi-nya adalah 3,14, T-nya adalah 12, R kuadratnya ini 10 dikuadratkan, ya, tambah 10 kali 5, ini juga 5 dikuadratkan. Nah, sekarang 10 dikuadratkan, 100, 10 kali 5, 50, 5 dikuadratkan. Ya, kita turunkan atau kita jabarkan, sehingga VKT-nya sepertiga kali 3,14 kali 12, 10 dikuadratkan itu 100, 10 kali 5 itu adalah 50, 5 dikuadratkan adalah 25. Sekarang kita jumlahkan 100 tambah 50 tambah 25 itu adalah 175. Sehingga VKT sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 12 kali 175. Kemudian 175 kita kali dengan 12 atau di sini bisa kita sederhanakan, ya. Sederhanakan 12 dengan 3. Kira-kira kita bagi berapa? Kita bagi dengan 3. Jadi 3 dibagi 3 1, ya. Sedangkan 12 bagi 3 4. Jadi kita tidak harus kita kalikan, kalau memang ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Sehingga 12 di sini menjadi 4, yaitu 12 dibagi 3. Hingga sekarang kita mendapatkan hasil sementaranya. Ini 1 per 1, 1, 3,14 turun, ya. Kemudian 12 ini menjadi 4 tadi, yang ini 175. Sehingga kita dapat VKT sekarang, volume kerucut terpancung sementara itu hasilnya 1 kali 3,14 kali 4 kali 175. Nah, 4 dikali 175
itu hasilnya 700 ya. Sehingga kita dapatkan hasil sementaranya adalah 1 kali 3,14 kali 700, 700 dari mana? Itu 4 kali 175. Kemudian kita kalikan 1 kali 3,14 kali 700, itu hasilnya adalah 2198 cm kubik. Nah, dengan demikian volume kerucut untuk soal nomor 2 ini adalah 2198 cm kubik. Demikianlah pembahasan bagaimana cara mencari volume kerucut terpancung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.